Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 5. Untuk pertemuan hari ini kita akan coba membahas tentang basis data. Tentu saja yang kita bahas bukan apa itu basis data dan seterusnya ya, karena di pertemuan sebelumnya, di semester sebelumnya Anda sudah mempelajari tentang basis data. Nah, untuk pertemuan 5 ini kita akan coba membuat basis data, kemudian mengolah datanya menggunakan pemrograman Visual C#. Ya, jadi nanti kita coba koneksikan dari basis data ke Visual C#-nya. Oke, mungkin langsung saja. Nah, untuk basis data yang kita gunakan, eh, saya rasa di setiap komputer atau laptop Anda itu sudah ada ya. Karena setiap Anda menginstal Microsoft Office, biasanya ini akan ikut juga. Oke, untuk DBMS yang kita gunakan yaitu Microsoft Access. Nah, kalau di sini saya pakai kebetulan untuk versinya adalah 2016 ya. Saya rasa nggak jauh berbeda dengan versi yang lain. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dari pembuatan basis datanya terlebih dahulu. Ya, setelah itu baru kita coba koneksikan menggunakan visual sisaknya. Oke. Nah, untuk pembuatan basis datanya cukup mudah. Klik saja blank database ini, kemudian arahkan tempat penyimpanannya. Oke, saya sudah siapkan foldernya sebelumnya. Oke, di pertemuan 5 ini. Oke, untuk namanya bisa Anda rubah. Nah, ini untuk ekstensi dari basis datanya ya. Jadi nanti hasilnya berupa file yang ekstensinya adalah .accdb ya, access database. Oke, untuk namanya saya ubah saja menjadi DB Academic ya. Basis datanya dengan nama DB Academic. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita sudah membuat basis data dengan nama DB Academic. Nah, biasanya di dalam basis data itu ada tabel-tabel untuk penyimpanan datanya. Nah, kita contohkan untuk materi saat ini kita hanya perlu satu tabel saja. Ya, kita akan coba tambahkan satu tabel. Caranya di sini ada tabel satu ini. Ya, ini sudah tersedia. Klik kanan, desain view. Klik kanan, desain view. Oke, kemudian kita bisa memberikan nama tabelnya. Saya contohkan di sini. Jadi database-nya tentang akademik, maka saya masukkan salah satu contoh tabelnya yaitu mahasiswa. Oke, nah sudah terbuat satu buah tabel dengan nama mahasiswa, tapi sebelumnya kita harus atur dulu kolom yang ada di tabel mahasiswa. Ya, kolomnya apa saja atau field-nya ya. Oke, saya mulai dari yang pertama itu NIM. Ya, saya buat di sini short text saja. Ya, kemudian nama sama saya pakai short text. Kemudian alamat. Ya, saya pakai short text juga. Oke, nah kunci ini tandanya berarti sebagai primary key. Nah, berarti di sini di tabel mahasiswa, NIM saya gunakan sebagai primary key. Nah, kemudian kita atur dulu untuk eh, panjang ya, panjang filenya ya. Anda bisa klik di NIM, kemudian di bagian bawah ini ada fill size-nya. NIM kan hanya terisi 10 ya. Jadi saya batasin hanya bisa 10. Nama saya buat di sini 30, sedangkan alamat saya buat 50. Ya. Oke, kemudian Anda bisa simpan terlebih dahulu. Ya. Save. Oke, nah berarti Anda sudah membuat tabel dengan nama mahasiswa, dengan filenya itu NIM, nama, dan alamat. Nah, sekarang bagaimana cara mengisinya? Ya, cara mengisi datanya cukup mudah. Anda cukup double klik saja tabel di sini. Ini ya, mahasiswa ini double klik. Oke.
Anda tinggal isikan saja datanya sesuai dengan nama kolomnya. Yang pertama name, contoh. Oke, nah ini contoh data saja. Anda bisa menginputkan satu atau dua contoh datanya saja. Oke, kemudian Anda bisa save dengan cara tekan saja tombol di keyboard Ctrl S. Oke, nah untuk pembuatan basis datanya saya rasa cukup itu saja ya. Jadi buat basis data, kemudian buat tabel, tentukan field-fieldnya apa saja, kolomnya apa saja, kemudian isi datanya. Nah, ini saya contohkan sudah ada datanya. Oke, saya tutup terlebih dahulu. Oke, nah sekarang setelah kita membuat basis data, kita coba mengkoneksikan ya. Kita coba mengkoneksikan dari basis data. Tadi yang kita pakai adalah DBMS-nya adalah akses. Dari akses ke Visual Studio ini ya, Visual Studio ini. Oke. Yang pertama kita buka project dulu, project baru ya. Oke, kemudian disimpan saja langsung. Saya contohkan di sini nama projectnya adalah nama saya DB1 ya, singkatan dari database 1. Berarti ini termasuk materi database 1. Setelah ini nanti ada materi database 2. Oke. Nah, setelah membuat project baru, di sini ada satu form yang tersedia. Nah, form ini kita bisa lakukan perubahan namanya ya. Kalau saat ini form yang kita gunakan emang hanya satu ya, tapi untuk misalnya untuk selanjutnya ya mungkin database 2 form yang kita pakai itu akan banyak. Nah, agar kita bisa mengetahui ini formnya untuk apa, kita bisa rubah namanya ya. Caranya di Solution Explorer ini ada form satu, klik kanan, rename, kemudian ubah namanya. Saya contohkan FRM MHS ya, form untuk data mahasiswa. Tadi kan kita sudah buat basis data DB Akademik dan di dalamnya ada tabel mahasiswa. Oke, berarti di form ini nanti kita coba untuk menampilkan data dari database tadi ya, dari tabel mahasiswa, mengolah data mahasiswa, semuanya ada di form ini ya. Oke, kemudian setelah Anda enter tadi ya, Anda pilih yes saja. Oke, jangan lupa tadi .cs-nya jangan dihapus ya. .cs-nya jangan dihapus, biarkan tetap ada di sana. Jadi frmmhs.cs. Nah, ketika ada pesan seperti ini, jangan lupa tekan saja yes ya, agar semuanya di project ini yang menyangkut namanya form 1 itu akan dirubah menjadi frmmhs. Pilih saja yes. Untuk mengkoneksikan dari Visual Studio ini, dari sysap ini, Visual Studio sysap ini ke basis data, nanti ada beberapa variabel yang kita gunakan. Nah, untuk menampung variabel ini ya, agar nanti kita mudah memakainya ya, kita tampung dulu semuanya dalam satu buah kelas ya. Nanti kita tinggal panggil saja. Nah, kelasnya nanti kalau bisa kita buat public ya, biar bisa diakses oleh semua. Oke. Nah, untuk menambah kelas, Anda bisa pilih Irawan DB1 ini contohnya adalah nama project tadi ya. Jadi boleh Anda klik kanan nama projectnya, kemudian add, tambah, kemudian pilih kelas. Ya, pilih kelas. Oke, di sini nama kelasnya biar mudah, pakai saja Z ya. Kalau saya Z, mungkin Anda bisa pakai inisial nama Anda ya. Z di sini sebagai namanya, saya tekan add. Oke, nah otomatis kita akan masuk ke editor nih ya, perintah untuk kelas yang barusan kita buat yaitu kelas Z ya. Oke, nah sekarang kita akan menambahkan beberapa variabel yang diperlukan untuk mengoneksikan dari Visual Studio nih ya ke akses nih ya, dari
basis data yang sudah kita buat tadi, kita koneksikan ke bahasa pemrograman ini. Oke. Nah, untuk variabelnya, untuk variabel yang dibutuhkan itu nanti ada 3. Ini untuk yang koneksi ya. Yang pertama, variabel koneksi. Di sini kita bisa buat variabelnya dengan cara public static OLEDB connection. Nah, berarti untuk pengkoneksiannya dari Visual C# ke Access kita gunakan OLEDB. Ini ya driver koneksinya yaitu OLEDB. Nah, untuk cara pembuatannya public static OLEDB connection, kemudian variabelnya apa? Namanya variabelnya apa? Ini berarti bebas ya. Oke. Kemudian variabel kedua ini digunakan untuk mengirim perintah. Kalau tadi untuk mengoneksikan ke database, kalau ini untuk mengirimkan perintah ke database. Ini ya. Public static OLEDB comment, pakai comment, kemudian nama variabelnya. Oke ya. Oke. Nah, kemudian variabel untuk membaca data, ya mengambil data dari database-nya, ya kita bisa menggunakan data reader. Jadi untuk penulisannya public static OLEDB data reader, kemudian nama variabelnya apa. Nah, sekarang 3 variabel ini diperlukan untuk mengoneksikan dari Visual C# ke aksesnya. Nah, sekarang kita tambahkan terlebih dahulu. Kita akan letakkan semuanya itu di kelas Z ini. Nah, sebelumnya kita buat dulu kelas Z ini sifatnya public. Public berarti bisa diakses oleh siapa saja. Misalnya tadi kita punya form ya yang sudah kita rubah menjadi FRM-MAS. Nah, agar semua variabel yang ada di kelas Z ini bisa kita pakai, maka kita bisa tambahkan public di sini ya. Oke, jadi kelas Z sifatnya itu public, bisa diakses oleh siapa saja. Oke, kemudian kita tambahkan perintah atau variabel, 3 variabel yang dibutuhkan tadi di antara buka dan tutup kurung kurawal ini. Oke, saya letakkan di sini. Yang pertama tadi ada variabel untuk mengoneksikan ya, variabel koneksi. Oke, karena tadi kita pakai OLEDB connection ya, maka public static OLEDB. Nah, di sini nggak ada bantuannya nih ya. Tidak ada keluar bantuan OLEDB-nya. Oke. Sebelum Anda menggunakan OLEDB, maka Anda tambahkan dulu nih ya. Anda tambahkan dulu di headernya ini ya, kita panggil dulu using system.data.oledb. Ya, jadi kita harus panggil dulu OLEDB-nya melalui file header ini. Ya, kita gunakan file header OLEDB ini, baru nanti kita bisa pakai OLEDB-nya. Ya, OLEDB connection. Oke, spasi nama variabelnya. Oke, di sini nama variabelnya saya buat CON. CON itu singkatan dari connection, ya, dari connection. Jadi nanti bisa diingat ya, kalau untuk connection berarti variabelnya adalah CON. Oke, kemudian variabel kedua tadi digunakan untuk mengirimkan perintah ya, OLEDB comment, OLEDB comment. Nah, karena ini perintah comment, maka saya buat nama variabelnya CMD saja ya, biar mudah diingat. Kemudian selanjutnya public static OLEDB data reader untuk mengambil datanya. Data reader saya buat variabelnya adalah DTR ya, untuk mengingat saja. Oke. Nah, kita sudah buat 3 variabel ini yang digunakan untuk mengkoneksikan dari Visual C# ke aksesnya. Kita sudah tambahkan juga. Nah, kemudian kalau 3 variabel ini yang dibutuhkan untuk mengoneksikan ke akses. Nah, sekarang untuk mengambil data dari tabelnya, kita perlu ada variabel lagi ya. Oke. Nah, untuk variabelnya ada 2 ya. Yang pertama untuk koneksi ke tabelnya, data adapter ini untuk mengambil data
dalam bentuk dataset ya, dalam bentuk dataset kita buat variabelnya public static oleh DB data adapter spasi variabel ya. Namanya apa, nama variabelnya maksudnya ini ya. Jadi public static oleh data adapter spasi nama variabelnya apa. Yang kedua, variabel menyusun ke tabel ya. Nah, tadi data adapter ini untuk mengambil datanya, koneksi ke tabel dan ngambil data dalam bentuk dataset. Nah, dari dataset agar bisa terbentuk dalam bentuk tabel, maka kita bisa buat variabel data table. Caranya public static data table spasi nama variabelnya sama dengan, karena ini kelas ya, sama dengan new data table ya. Oke. Jadi untuk setiap tabel yang ada memerlukan dua buah variabel ini. Nah, tadi kan di contoh kita database DB akademiknya itu memiliki berapa tabel? Hanya satu ya, satu tabel, yaitu tabel mahasiswa. Karena hanya satu tabel, maka hanya memerlukan dua variabel ini. Nah, jika ada tabel lain, contohnya di sini ada tabel dosen, mata kuliah, nilai, dan yang lainnya, maka jumlah variabel yang dipakai itu tentu saja mengikuti dari jumlah dari tabel yang ada di database akademik. Nah, misalnya kalau mahasiswa perlu dua ini, kalau dosen berarti perlu dua lagi, kalau mata kuliah berarti perlu dua variabel ini, kalau nilai berarti perlu dua variabel ini. Jadi kalau misalnya ada 4 tabel yang ada di DB akademik, maka kita memerlukan 8 variabel yang seperti ini. Ya. Oke, nah sekarang kita coba tambahkan dulu variabel ini. Untuk menambahkannya sama, letakkan saja di bawah sini